Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah perkotaan yang dipenuhi dengan bangunan menjulang tinggi, itu tetap aman walaupun ada petir. Mengapa demikian? Karena di bangunan yang tinggi, dan umumnya sekarang itu bangunan-bangunan dipasang dengan penangkal petir. Penangkal petir adalah suatu rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Nah, cara kerja alat penangkal petir ini berdasarkan prinsip induksi muatan listrik, yaitu memisahkan antara proton yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif. Jadi cara kerjanya itu sama dengan alat elektroskop, yaitu memisahkan muatan listrik positif atau proton dengan muatan negatif atau elektron di dalam suatu penghantar. Nah, bagaimana cara kerja elektroskop? Nah, cara kerja elektroskop inilah yang akan dibahas di video ini. Nah, apa sih elektroskop itu? Alat elektroskop adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi, untuk mengetahui suatu benda bermuatan. Nah, punya bagian-bagian, ada kepala logam yang atas itu yang kelihatan bulat, kemudian diteruskan ke bawah itu adalah konduktor. Di bagian leher, konduktor dilindungi oleh isolator. Kemudian bagian yang ada di dalam kaca, di dalam selubung itu ada konduktor, yang di ujungnya ada yang namanya daun elektroskop. Pada elektroskop itu punya dua keadaan, ada keadaan netral dan keadaan bermuatan. Untuk keadaan netral itu daun elektroskop dalam keadaan lurus, menutup, ya, tidak membuka, bisa diperhatikan. Daun elektroskop lurus. Tapi kalau dalam keadaan bermuatan, maka daun elektroskop membuka. Nah, ini membuka, sedangkan ini menutup, berarti netral. Oke. Ini ada ilustrasi saat elektroskop netral didekati oleh benda yang bermuatan negatif. Ini netral, ya. Didekati benda bermuatan negatif, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah muatan-muatan di elektroskop itu yang beda jenis dengan benda akan menuju ke atas, mendekati benda yang beda jenis. Nah, karena bendanya bermuatan negatif, maka muatan positif di elektroskop akan ke atas, menuju ke daerah kepala. Karena apa? Mendekati benda yang bermuatan negatif. Sebaliknya, muatan negatif pada elektroskop akan menjauh dari benda yang bermuatan negatif, menuju ke bawah. Akhirnya apa yang terjadi? Dua daun itu muatannya sama, negatif. Karena muatannya sama, terjadi tolak menolak. Daun dalam keadaan membuka. Perhatikan lagi, ada ilustrasi. Nah, ini elektroskop didekati benda bermuatan positif. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya apa? Di elektroskop yang awalnya netral, akhirnya apa? Yang bermuatan negatif menuju ke atas karena mendekati benda bermuatan positif. Sedangkan benda yang bermuatan positif akan menjauh atau mengalir menuju ke bawah sampai ke daun. Akhirnya dua daun itu bermuatan positif, karena sama-sama positif, tolak menolak, akhirnya membuka. Nah, perhatikan di sini, benda belum diketahui muatannya, warna merah. Kalau dijauhkan, daun elektroskop turun atau menutup. Tapi kalau benda warna merah didekatkan, daun elektroskop membuka. Apa yang Anda dapat simpulkan pada benda warna merah? Nah, sudah tentu, karena ada respon dari
daun elektroskop pada saat benda merah didekatkan, berarti benda merah tersebut adalah bermuatan. Maaf. Jadi dapat disimpulkan daun elektroskop netral dalam kondisi tertutup. Daun elektroskop tetap menutup jika disentuh benda netral. Sebaliknya, daun elektroskop yang tertutup atau netral akan membuka jika disentuh benda bermuatan listrik. Nah, ini kalau prinsip kerja elektroskop diterapkan pada penangkal petir. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan sehingga atas rumah itu menjadi bermuatan positif, maka muatan-muatan negatif awan itu akan mengalir dari awan menuju ke bumi melewati penangkal petir. Karena penangkal petir ini terbuat dari bahan konduktor yang baik, maka ketika dilewati muatan listrik negatif dari awan tidak menyebabkan kerusakan. Baik, ini adalah ilustrasi penangkal petir, ya, animasi penangkal petir pada saat ada kilat. Nah, jadi kilat atau petir itu kan ada loncatan elektron, ya. Nah, elektron itu ditangkap oleh penangkal petir, terus dialirkan melalui konduktor, dibawa ke dalam tanah, digroundkan. Nah, demikian, sampai jumpa pada materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk anak-anakku kelas 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.